Saya mulai, Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah dan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya minta terima kasih kepada Bapak dosen yang telah membimbing kita dan juga kepada teman-teman semua yang telah hadir pada malam hari ini. Insya Allah pada malam hari ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan proposal mini yang sudah dibuat, uh, yang berjudul tentang pemakaian huruf-huruf muqatta'ah dalam wirid, hizib, serta dampak spiritualitas bagi salik. Nah, telaah terhadap tafsir Isyari Ibnu Arabi. Nah, ini mungkin nanti minta masukan dan arahan dari Bapak dosen dan juga teman-teman semua. Dimulai daripada abstrak dulu, yaitunya keberadaan huruf muqatta'ah dalam Al-Quran itu telah menjadi perbincangan serius di kalangan ulama sepanjang zaman. Nah, masing-masing ulama memberikan penafsiran yang berbeda mengenai huruf muqatta'ah. Ada ulama yang berpendapat bahwa Al-Quran diawali dengan huruf abjad tertentu, itu pasti didominasi oleh kata atau kalimat yang tersusun dari huruf tersebut. Sementara itu, mayoritas generasi salaf menyerahkan takwilnya huruf-huruf muqatta'ah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berucap Allahu a'lam bimuradih. Nah, lain lagi halnya dengan ulama di bidang balaghah, mereka mengatakan bahwa diawalinya dengan huruf muqatta'ah, dengan huruf-huruf hijaiyah itu adalah untuk menarik perhatian orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an. Nah, ini konteksnya adalah pada eh, orang-orang Arab jahiliyah pada masa itu karena satu huruf yang terdiri yaitu bagi mereka sesuatu yang sangat asing. Nah, oleh sebab itu huruf-huruf ini itu menarik pendengaran mereka di awal pembicaraan karena ia asing dalam ucapan mereka sehari-hari. Ia mengingatkan kepada mereka bahwa apa yang disampaikan kepada mereka adalah ayat-ayat yang jelas dan mereka berpendapat bahwa huruf ini adalah bagian daripada ijazul Quran. Nah, berbeda dengan para sufi, mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan dua makna. Yang pertama ada makna zahir dan makna batin. Nah, menafsirkan Al-Quran dengan makna zahir itu wajib menguasai berbagai macam keilmuan terutama bahasa Arab dan seluk-beluknya. Sementara itu, untuk mendapatkan makna batin itu tidak cuma ahli dalam penguasaan keilmuan bahasa Arab saja dan retorikanya, tetapi juga dengan perenungan dan penyucian kolbu sehingga makna-makna isyarat di dalam Al-Quran itu dapat tersingkap di antara para mufassir yang menafsirkan Al-Quran memakai corak sufi itu antara lain yang pertama Ibnu Arabi, tafsir Al-Jailani, yaitu karya Syekh Abdul Qadir Jailani, tafsir Ibnu Arabi, terus tafsir Jawahir Al-Quran karya Imam Al-Ghazali, Lataif Isyarah karya Imam Qushairi, dan Haqaiq tafsir karya Imam As-Sulami. Nah, kesimpulan sementara dari penelitian ini adalah bahwa Al-Quran ini bisa ditafsirkan dari berbagai macam sudut pandang keilmuan yang pada akhirnya akan melahirkan makna yang berbeda. Begitu juga dengan huruf muqatta'ah yang menjadi fawatis suwar. Telah mengundang perbedaan pendapat di kalangan mufasir dikarenakan selain susunannya yang unik juga keberadaannya yang sulit untuk ditafsirkan oleh kalangan Arab maupun Ajam. Begitu juga dengan ahli tafsir dari kalangan sufi, mereka menafsirkan huruf-huruf tersebut dengan corak dan metode yang berbeda dengan ahli tafsir lainnya. Selain dibekali dengan keilmuan, juga dengan perenungan dan ahwal-ahwal rohani yang mereka peroleh. Inilah yang menjadi pembeda antara tafsir sufi dengan tafsir pada umumnya, sehingga banyak mendapat kritikan dan penolakan dari para mufassir. Nah, mufassir yang terkenal dalam bidang ini adalah Ibnu Arabi dalam tafsir isyarinya. Sebagian mereka memasukkan Ibnu Arabi ke dalam golongan mufassir. Mufassirnya adalah mufassir sufi dan sebahagian lagi tidak, bahkan memasukkannya ke dalam tafsir batinnya. Jadi tafsir beliau itu dikatakan sebagai tafsir batinnya yang bersifat falsafi dan mentakfirinya. Nah, ulama yang mentakfiri beliau atau yang menganggap beliau kafir itu dengan semua pemahaman-pemahaman beliau adalah Ibnu Arabi, adalah Ibnu Taimiyah.
Nah, meskipun begitu, pengaruh Ibnu Arabi dalam dalam dunia tafsir, terkhusus pada bidang tasawuf, itu sangat besar hingga menjadi rujukan bagi orang-orang setelahnya. Sebagian besar ulama tasawuf menjadikan huruf-huruf muqatta'ah itu sebagai amalan wirid dan hizib yang mereka kerjakan setiap harinya, seperti yang terdapat dalam Hizib Bahar, karya Imam Abu Hasan Asyazili dan masih banyak lagi. Nah, oleh sebab itu, hal ini menjadi sangat menarik untuk dikaji sebagai landasan keilmuan dan pegangan dalam berzikir dan berwirid. Ini eh, latar belakang masalahnya. Hmm, nah, tadi. Nah, sedikit daripada latar belakang masalahnya, huruf muqatta'ah yang menjadi fawatius suwar itu eh, sebagaimana tadi itu telah mengundang perbedaan pendapat di kalangan para mufassir dikarenakan selain susunannya yang unik juga keberadaannya yang sulit untuk ditafsirkan oleh kalangan Arab maupun Ajam. Selain itu tidak ada satupun hadis sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah mengenai tafsir huruf-huruf tersebut. Bahkan sama sekali hampir tidak ada satu hadis pun yang diriwayatkan dari beliau mengenai hal-hal tersebut kecuali sedikit sekali yang dapat dijadikan pegangan. Huruf-huruf ini seperti alif lam mim, yasin, atau qaf itu tidak membentuk kata yang memiliki makna harfiah secara jelas. Namun diyakini memiliki makna yang mendalam yang hanya diketahui oleh Allah atau para arif billah. Dalam tafsir konvensional, yaitu yang tafsir tahlili dan maudhu'i, penafsiran huruf-huruf ini sering disebut sebagai bagian daripada ilmu mutasyabihat, yaitunya ayat-ayat yang maknanya samar. Namun dalam tafsir Isyari, dengan pendekatan Al-Quran secara batin dan simbolik yang banyak digunakan oleh para sufi dan arif billah, huruf-huruf muqatta'ah itu memiliki dimensi makna yang dalam, simbolis dan spiritual. Nah, pendekatan ini membuka ruang kontemplatif atas makna rohani yang tersembunyi di balik simbol-simbol tersebut. Ibnu Arabi dalam menafsirkan huruf-huruf tersebut itu sebagai simbol keseriusan spiritual orang-orang yang soleh, tulus, dan bening hatinya. Untuk memperoleh maksud yang tersimpan di dalam kalamullah itu mesti melalui tahapan riyadhah dan khalwat. Kebiasaan ini sudah menjadi turun-temurun bagi para sufi dari masa Rasulullah hingga sekarang. Nah, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana para mufassir dari kalangan sufi memahami huruf-huruf muqatta'ah dalam spiritualitas mereka serta bagaimana pemaknaan tersebut mencerminkan ke dalam spiritual dalam memahami Al-Quran hingga banyak dijadikan sebagai amalan hizib dan wirid. Identifikasi masalahnya adalah yang pertama huruf muqatta'ah yang menjadi fawatihu suwar itu banyak mengundang perbedaan pendapat di kalangan para mufasir, fasir konvensional ataupun mufasir sufi. Nah, yang kedua, seiring dengan perkembangan bentuk tafsir dari riwayah ke dirayah, dari dirayah ke isyarah telah mendorong para ulama, terutama ulama yang memfokuskan diri terhadap tafsir bi ad-dirayah dan bi isyarah menguras pemikiran untuk menjawab makna-makna di balik huruf-huruf muqatta'ah tersebut. Yang ketiga adalah adanya berbagai macam pro dan kontra di kalangan mufasir yang ditunjukkan kepada tafsir sufi. Dalam hal ini adalah Ibnu Arabi yang menurut sebahagian mufasir kaidahnya telah keluar dari kaedah-kaedah ulama yang muktabar. Nah, hal ini karena beliau itu kan memasukkan pengalaman-pengalaman rohani ke dalam eh, tafsir tersebut. Dan ada juga yang mengatakan kalau penafsiran beliau ini adalah penafsiran yang sifatnya falsafi, yang membawa kepada batiniah. Yang keempat adalah terdapatnya kecenderungan dari mayoritas ulama tasawuf untuk menjadikan huruf-huruf muqatta'ah sebagai amalan harian, ataupun wirid ya seperti yang terdapat dalam Hizb Bahar, wirid latif, wirid atas dan segala macamnya. Nah, pembatasan masalah berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini hanya berfokus pada tafsir Isyari Ibnu Arabi terkait tafsir huruf-huruf muqatta'ah. Dalam hal ini, bagaimana rekonstruksi ilmiah Ibnu Arabi dalam eh, terhadap makna-makna dan simbol-simbol yang ada di dalam huruf tersebut yang beliau dapat melalui jalan spiritual dan mukasyafah serta jawaban terhadap tuduhan-tuduhan yang mengarah kepada tafsir Isyari. Nah, yang bagian D adalah rumusan masalah. Yang pertama,
Apa makna dan rahasia daripada huruf muqatta'ah menurut kalangan sufi? Dalam hal ini penulis merujuk kepada penafsiran Ibnu Arabi dalam tafsir Isyarinya. Dan yang kedua adalah bagaimana pemaknaan tersebut mencerminkan kedalaman spiritual dalam memahami Al-Quran hingga banyak dijadikan sebagai amalan, hizib, dan wirid. Nah, tujuannya adalah tujuannya, ini kalau secara umum penelitian ini bertujuan untuk memahami metode dan cara penafsiran isyari. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama adalah memaparkan perkembangan tasawuf dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Dan yang kedua, mendeskripsikan huruf-huruf muqatta'ah menurut para mufassir dalam tafsir sufi. Yang ketiga, menganalisis makna-makna huruf muqatta'ah yang terdapat pada 29 surat di dalam Al-Quran. Yang keempat, menganalisis pemikiran Ibnu Arabi serta kaitannya dengan penafsiran Al-Quran, khususnya terhadap huruf muqatta'ah. Yang kelima adalah menelusuri sejauh mana penafsiran Ibnu Arabi mempengaruhi pemikiran dalam dunia Islam. Yang keenam, sebagai landasan keilmuan dan pegangan bagi salik dalam berzikir dan berwirid. Nah, manfaatnya antara lain ada secara teoritis itu adalah sebagai wawasan dalam bidang tafsir, yang kedua sebagai pendidikan Islam, yang B secara praktis adalah bagi peneliti itu sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata S2 di PT IKI. Nah, bagi lembaga itu sebagai informasi dalam meningkatkan mutu output pendidikan, yakni menghasilkan output yang berakhlak mulia dan berbudi luhur. Dan yang kedua adalah menjadi salah satu sumber informasi bagi mahasiswa atau universitas tentang masalah-masalah dalam tafsir sufi. Yang ketiga adalah sebagai bahan masukan bagi mereka yang hendak mendalami tentang ilmu Ibnu Arabi. Nah, yang bagian C adalah bagi masyarakat umum sebagai media informasi keilmuan. Yang kedua, sebagai bahan masukan untuk meningkatkan motivasi di kalangan fasir. Yang ketiga adalah sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang bermaksud melakukan pengembangan terhadap hasil penelitian ini dengan objek masalah yang lain. Nah, metode penelitian ini adalah library research, yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai landasan data dalam menelusuri permasalahan yang ada, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis, konten analisis, yang dalam menganalisis data dilakukan melalui metode descriptive analysis, yaitu salah satu bentuk metode yang digunakan dalam penelitian di mana data-data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, kemudian diolah dan dilanjutkan, dan selanjutnya menganalisanya. Nah, untuk sumber data itu adalah karya Ibnu Arabi sendiri, serta karya-karya beliau yang lain, eh, kitab Futuhat Makkiyah, dan yang lainnya. Dan yang kedua adalah eh, sumber data sekundernya, yaitu sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan karya-karya ilmiah lainnya yang mendukung dalam proses penelitian. Bisa dalam bentuk tesis, disertasi, artikel, buku tafsir, dan literatur yang relevan dengan penelitian. Nah, yang I adalah kerangka penulisan, yaitunya bab 1, yaitu yang berisi tentang eh, apa namanya latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tujuan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Eh, Yang bab yang kedua itu tentang tafsir sufi dan huruf-huruf muqatta'ah yang meliputi pengertian sufi dan sejarah perkembangannya, peradaban tafsir sufi, perbedaan tafsir sufi dengan tafsir konvensional. Yang bab yang ketiga itu berisi tentang tafsir Ibnu Arabi yang meliputi riwayat hidup Ibnu Arabi, karya-karya Ibnu Arabi, pendekatan manhaj, teknik atau tariqah dan corak tafsir Ibnu Arabi, dan yang terakhir dari bab ini adalah penafsiran huruf muqatta'ah dalam tafsir Ibnu Arabi. Dan yang keempat adalah analisis penafsiran huruf muqatta'ah dalam tafsir Ibnu Arabi, pengaruh penafsir Ibnu Arabi terhadap perkembangan tasawuf, rekonstruksi ilmiah Ibnu Arabi terhadap makna-makna dan simbol-simbol yang ada di dalam huruf-huruf tersebut yang beliau dapat melalui jalan spiritual dan mukasyafah, serta jawaban terhadap tuduh-tuduhan yang mengarah kepada tafsir isyari, dan yang terakhir adalah pemakaian huruf muqatta'ah dalam wirid dan hizib. Dan yang keempat, yang kelima adalah bab, yaitunya penutup, merupakan akhir dari penelitian. Bab ini berisi kesimpulan, harapan penulis kepada pembaca yang memuat dalam
eh, saran-saran dalam pirat. Wah, masih ada. Tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka atau peneliti eh, yang relevan. Nah, penelitian Ibnu Arabi dari masa ke masa itu sudah banyak yang membahas yang berkaitan dengan manhaj, thariqah maupun kesufiannya dalam mengarungi dunia tasawuf. Namun pembahasan secara rinci itu terkait huruf muqattah belum ada kecuali hanya sedikit. Nah, itu ada Romawi Jaya yaitu pemaknaan huruf-huruf muqatta'ah dalam Al-Qur'an telah penafsiran Maulana Muhammad Ali. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan interpretatif yang menggambarkan penafsiran Maulana Muhammad Ali terhadap huruf-huruf muqatta'ah dalam kitabnya seperti pemaknaan alif lam mim diartikan sebagai aku, Allah yang maha tahu. Alif itu aku, lamnya itu adalah Allah, dan mim itu adalah yang maha tahu. Dan lebih menekankan pada aspek sejarahnya, seperti kisah Nabi Musa saat di Gunung Sinai dengan uh, Tur Sina atau dikenali dengan Gunung Sinai, dan mim itu merupakan kata daripada Musa. Jadi konteks daripada penelitian di sini tuh lebih kepada sejarahnya. Adapun tulisan dan karya lain yang membahas seputar Ibnu Arabi adalah apa yang ditulis oleh Dr. Musa bin Sulaiman Ad-Duwaisi dengan judul buku Kontroversi Pemikiran Ibnu Arabi. Benarkah Firaun itu beriman? Kemudian Muhammad Hussein Adz-Dzahabi dengan karya monumentalnya At-Tafsir wal Mufassirun yang membahas tentang biografi dan manhaj tafsir Ibnu Arabi secara garis besar. Kemudian buku yang berjudul Revolusi Salat Ibnu Arabi yang merupakan terjemahan dari Futuhat Al-Makkiyah diterjemahkan oleh Erwan Kurniawan. Dan buku ini mengungkap tentang rahasia salat, rahasia thariqah, rahasia zakat, rahasia puasa, rahasia haji. Dan terakhir adalah buku yang berjudul Filsafat Mistis Ibnu Arabi yang ditulis oleh A. Afifin. Nah, dan yang terakhir adalah penelitian yang memiliki relasi dengan objek material yang penulis temukan adalah tesis Aletmi pemikiran, yaitunya pemikiran tasawuf Ibnu Arabi dan pengaruhnya terhadap penafsiran sufistik huruf-huruf muqatta'ah dalam Al-Quran, kritik atas unsur filsafat dan isyarat wahdatul wujud dalam tafsir Ibnu Arabi. Nah, penelitian ini membahas pemikiran Ibnu Arabi sebagai seorang filosof sufi. Jadi beliau menganggap kalau dalam tafsirnya ya Ibnu Arabi itu memakai metode filsafat serta kritikan terhadap Ibnu Arabi terhadap tafsir isyarinya. Dia menyimpulkan bahwa Syekhul Akbar Muhyiddin Ibn Arabi lewat teori wahdatul wujudnya yang kemudian lebih dikembangkannya melalui ajaran Hakikah Muhammadiyah, Wahdatul Wadiyan dan Ihsan Kamil. Ketiga bagian daripada teori wahdatul wujud ini kemudian digunakan oleh Ibnu Arabi untuk menafsirkan huruf muqatta'ah yang menjadi fawatis suwar. Akibat dari percampuran pemikiran ini, kaum sufi mulai menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan metode filsafat, bahkan materi filsafat itu sendiri untuk menopang paham mereka hingga penafsiran tersebut keluar dari kaedah-kaedah umum. Nah, berbeda dengan penelitian yang sudah dipaparkan, peneliti ini lebih berfokus pada aspek sofistik Ibnu Arabi dalam menafsirkan huruf muqatta'ah, melalui aspek rohani hingga memberikan pengaruh kepada mayoritas ulama tasawuf dan generasi setelahnya. Untuk daftar pustaka, saya mohon maaf ya, lupa ngisinya. Jadi untuk pemakalah atau teman-teman yang selanjutnya dipersilahkan untuk mempresentasikan proposalnya. Dilanjut aja yang kedua, Pak. Baik, izin. eh, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf Pak Dokter dan teman-teman karena proposal mini saya itu jauh dari kata lengkap dan
eh, belum banyak juga sumbernya gitu. Eh, jadi mohon maaf. Oke, saya mulai untuk proposal tesis saya berjudul Sistematika Wahyu, 5 surat pertama sebagai pola dasar dan metode gerakan organisasi masyarakat Islam Hidayatullah dalam membangun peradaban Islam. Studi Living Quran pada pengajar di lingkungan kampus Hidayatullah Surabaya. Abstraknya, penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam tidak hanya dipahami melalui pendekatan tekstual, tetapi juga harus dimaknai sebagai petunjuk praktis yang mengarahkan kehidupan individu, komunitas, dan peradaban. Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. 5 surat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yakni surat Al-Alaq, Al-Muzammil, Al-Mudathir, Al-Fatihah, dan Al-Qalam, dalam tradisi tertib nuzulnya bukan hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip strategis untuk transformasi diri dan masyarakat. Organisasi Islam Hidayatullah secara konsisten membangun gerakannya dengan menjadikan sistematika 5 surat awal ini sebagai pola dasar pembinaan kader, pengembangan kurikulum pendidikan, dan perumusan arah perjuangan dakwah serta peradaban Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis dan kuantitatif dengan metode studi Living Quran untuk mengeksplorasi bagaimana pemahaman dan pengamalan terhadap 5 surat tersebut diinternalisasi oleh para pengajar di lingkungan kampus Hidayatullah Surabaya. Temuan menunjukkan bahwa surat-surat awal Al-Quran membentuk struktur pembinaan spiritualitas atau ruhiyah, penguatan kepribadian atau syasiah, penggerakan sosial, dan penanaman nilai-nilai peradaban. Para pengajar tidak hanya mengajarkan ayat-ayat ini, tetapi menghidupkan maknanya dalam rutinitas, pola hidup, serta strategi dakwah. Dengan demikian, pendekatan Living Quran menjadi kunci dalam menjembatani teks suci dengan praktis gerakan keumatan. Selanjutnya, latar belakang Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan secara bertahap dalam jangka waktu 23 tahun. Tahapan ini bukan tanpa tujuan. Ia merefleksikan strategi pendidikan ilahiyah yang menyesuaikan dengan kondisi psikologis dan sosial umat pada masa awal kenabian. Urutan turunnya Al-Quran yaitu surat Al-Alaq, kemudian Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudathir, kemudian Al-Fatihah. Surat-surat pertama yang diturunkan mencerminkan arah pembinaan ruhiyah dan mentalitas kadar dakwah. Surat Al-Alaq misalnya menekankan pentingnya membaca, belajar, dan menyadari keesaan Tuhan sebagai basis epistemologis gerakan. Surat Al-Muzammil dan Al-Mudathir mendorong kesiapan spiritual dan sosial seorang da'i, sedangkan Al-Fatihah membentuk fondasi teologis dan arah hidup. Surat Al-Qalam menanamkan etika, keteladanan, dan kesabaran dalam menghadapi tantangan dakwah. Organisasi Hidayatullah sejak didirikan memposisikan Al-Quran sebagai poros utama seluruh kegiatan tarbiyah dan dakwahnya. Pendekatan yang diambil bukan sekedar normatif intelektual, melainkan praktis transformasional. Dalam banyak literatur internal, Hidayatullah menjadikan sistematika 5 surat pertama ini sebagai acuan utama dalam membangun tahapan gerakan, mulai dari pembinaan kepribadian individu, pembentukan keluarga, komunitas dakwah, hingga cita-cita peradaban Islam yang berkemajuan. Di lingkungan kampus Hidayatullah Surabaya, proses pembinaan kader dilakukan melalui kombinasi antara pengajaran formal dan pembinaan intensif, baik di ranah kurikulum pendidikan, kegiatan harian, maupun dalam kehidupan sosial internal. Para pengajar tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ilmu, melainkan juga sebagai teladan hidup nilai-nilai Qurani. Dalam konteks inilah, studi Living Quran menjadi relevan. Ia memungkinkan peneliti melihat bagaimana Al-Quran dihidupkan dalam perilaku, budaya organisasi, dan metode pengajaran. Studi ini menjadi penting karena membuka wacana baru dalam pengembangan studi Quran kontemporer, yakni dari pendekatan tafsir tekstual menuju pendekatan praksis sosial kultural. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap studi Living Quran serta memperkaya hazanah strategi gerakan dakwah berbasis Al-Quran yang kontekstual.
Kemudian identifikasi masalah berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi sejumlah persoalan yang menjadi dasar urgensi penelitian ini. Antara lain, yang pertama, bagaimana pola turunnya 5 surat pertama dapat ditafsirkan sebagai tahapan pembinaan dan dakwah dalam konteks pembangunan umat. Yang kedua, sejauh mana organisasi Hidayatullah menjadikan kelima surat tersebut sebagai referensi metodologis dalam membentuk kadar dan sistem pendidikan Islamnya. Yang ketiga, bagaimana pemaknaan terhadap surat-surat tersebut dihidupkan oleh para pengajar sebagai nilai dan pedoman hidup dalam lingkungan kampus. Yang keempat, kurangnya studi yang mengaitkan antara sistematika nuzul Al-Quran dan metodologi gerakan ormas Islam modern secara aplikatif. Yang kelima, minimnya pendekatan studi living Quran yang mengamati praktik hidup Al-Quran dalam lingkup lembaga pendidikan Islam. Untuk pembatasan dan perumusan masalah, berdasarkan berbagai persoalan yang telah diidentifikasi sebelumnya, penelitian ini akan dibatasi pada kajian terbatas pada 5 surat pertama berdasarkan urutan nuzul. Al-Alaq, itu terbalik, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudassir, kemudian Al-Fatihah. Penelitian dilakukan di lingkungan kampus Hidayatullah Surabaya dan tidak mencakup kampus cabang lain. Subjek terbatas pada pengajar aktif dalam kurikulum tarbiyah dan kegiatan dakwah kampus. Penelitian ini membahas tafsir klasik maupun perbedaan riwayat nuzul secara tidak membahas tafsir klasik maupun perbedaan riwayat nuzul secara mendalam. Studi menggunakan pendekatan living Quran sebagai titik analisis utama, bukan perbandingan madhab atau ideologi ormas. Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diidentifikasi, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Yang pertama, bagaimana sistematika 5 surat pertama Al-Quran dapat dimaknai sebagai landasan pola pembinaan individu dan peradaban dalam Islam, serta bagaimana metode dan tahapan gerakan Hidayatullah dikembangkan berdasarkan nilai-nilai dari 5 surat pertama tersebut. Yang kedua, bagaimana para pengajar di lingkungan kampus Hidayatullah Surabaya menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai dari surat-surat awal tersebut dalam kegiatan pendidikan, pembinaan, dan kehidupan sehari-hari, dan bagaimana pendekatan living Quran dapat digunakan untuk membaca hubungan antara teks wahyu dan praksis dakwah dalam lembaga pendidikan Islam kontemporer. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya siapa? Kita ada 6 ini. Yuk, selanjutnya siapa? Izin, Ustaz. Ya harusnya Ustadz Muarnas ya, cuma beliau nggak masuk. Yang dari kelompok kami, kelompok tiga. Pertemuan ketiga, salah. Oke, yang lain, yang lain. Selalu 6, 6. Kita 6. Silakan. Mohon izin, Ustaz. Saya Yunal Isra.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Bapak dosen dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini, eh, saya mencoba untuk mempresentasikan salah satu calon proposal tesis yang insya Allah akan diajukan, dan ini sesuai dengan apa yang saya kirim di UTS. Nanti mungkin ada perubahan-perubahan atau ada masukan dari Ustadz ataupun dari teman-teman semuanya. Judul dari proposal tesis ini adalah relevansi konsep ijtihad maslahi Ahmad Raisuni terhadap tafsir ayat-ayat ahkam kontemporer. Pertama saya akan bacakan abstrak dari proposal ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep ijtihad maslahi Ahmad Raisuni didasarkan kepada 3 unsur dasar, yaitu kemampuan dalam memahami teks-teks syariat, khususnya ayat-ayat ahkam secara paripurna lewat ilmu usul fikih, kearifan, serta keterampilan dalam memilih unsur maslahat yang terdapat dalam kasus-kasus yang terjadi lewat ilmu maqasidus syariah. Ketiganya diintegrasikan untuk menghasilkan sebuah pandangan keagamaan atau yang disebut dengan penafsiran yang tidak terlalu tekstual di satu sisi dan juga tidak terlalu kontekstual di sisi yang lain. Sehingga produk tafsir yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan kemaslahatan. Berdasarkan perspektif tersebut, penafsiran terhadap ayat-ayat hukum tidak lagi hanya berorientasikan teks semata-mata, yang akan membuat materi hukumnya terkesan sempit, kaku, dan tidak humanis. Namun sebaliknya, penafsiran hukum yang dimunculkan harus bisa menjadi sebuah paradigma yang bersifat universal, elastis, dan mengedepankan unsur-unsur keadilan dan perdamaian. Di samping itu, melalui ijtihad maslahi, perspektif Ahmad Raisuni tersebut, tafsir ahkam tidak lagi difungsikan hanya sebagai alat untuk menilai bahwa segala peristiwa yang terjadi dengan sudut pandang hitam putih, halal haram, boleh atau tidak boleh semata, namun juga menjadikan tafsir ahkam sebagai piranti pemaknaan sosial, sehingga hukum Islam pada akhirnya selain berorientasikan teosentris atau ketuhanan, namun juga mempertimbangkan sisi-sisi antroposentris atau yang disebut juga dengan unsur atau sisi kemanusiaan. Nah, kesimpulan ini mendukung pendapat Bassam Tibi, Yusuf Al-Qaradawi, Ali Jum'ah, Ibnu bin Bayyah, dan Jasar Audah yang mengharuskan penafsir hukum Islam saat ini untuk mengintegrasikan keilmuan agamanya dengan ilmu-ilmu sosial dan sains yang berkembang saat ini agar tafsir-tafsir keagamaan yang dilahirkan tidak terjebak oleh puritisasi penafsiran yang justru akan membawa kepada kemudaratan yang abadi, baik untuk agama, negara, dan kemanusiaan. Di sisi lain, penelitian ini berbeda dengan Muhammad Syahrur dan Muhammad Talbi, yang meskipun mengelaborasi penafsiran ayat-ayat ahkam dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, namun keduanya kurang proporsional dalam memperlakukan teks. Begitu juga dengan Abu Sulaiman Aman Abdurrahman yang memisahkan integrasi tafsir ayat-ayat ahkam dengan ilmu-ilmu sosial dan perubahan situasi dan kondisi. Penelitian ini bersifat kepustakaan atau yang disebut juga dengan library research yang bertujuan untuk mengkaji dan menjabarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, baik buku, jurnal, dan artikel ilmiah lainnya. Sumber primer kajian ini adalah beberapa karya yang ditulis langsung oleh Ahmad Raisuni, khususnya buku-buku yang berkaitan dengan konsep ijtihad maslahinya, sedangkan sumber sekundernya diambil dari beberapa karya peneliti terkait dengan konsep ijtihad maslahi dalam dunia penafsiran ayat-ayat ahkam secara umum dan pemikiran hukum Islam Ar-Raisuni secara khusus,
baik berupa tesis, disertasi, jurnal, dan sebagainya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan usul fikih dan maqasidus syariah dengan pola penjabaran yang deskriptif, analitis, dan komparatif. Kata kunci dalam abstrak ini adalah Ahmad Ar-Raisuni, tafsir maslahi, dan maqasidus syariah. Nah, kemudian yang kedua, bagian dari proposal tesis mini yang baru ada dalam tulisan ini adalah outline tesis. Judulnya sebagaimana yang sudah saya bacakan di atas, relevansi konsep ijtihad maslahi Ahmad Raisuni terhadap tafsir ayat-ayat ahkam kontemporer. Nah, nanti settingan atau susunan tesis ini itu terdiri dari 6 bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, kemudian permasalahan yang terdiri dari identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, kemudian tujuan penelitian, signifikansi dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan. Nah, kebetulan bagian-bagian ini belum saya munculkan di proposal ini. Jadi yang ada pada malam hari ini baru pendahuluan, permasalahan, dan tujuan ya. Adapun poin D sampai yang G ini itu masih dalam penyempurnaan. Kemudian penelitian terdahulu yang relevan, metodologi dan pendekatan penelitian, kemudian yang terakhir sistematika penulisan dan langkah-langkah operasional penelitian. Kemudian bab 2-nya, bab 2 biasanya berisi tentang diskursus atau persoalan yang akan dibahas. Nah, di bab 2 ini nanti isinya adalah diskursus tentang ijtihad maslahi. Yang pertama yang akan dibahas adalah pengertian dari ijtihad maslahi. Kemudian yang kedua, perkembangan metodologi ijtihad maslahi dari masa ke masa, mulai dari masa Nabi Muhammad SAW, masa sahabat, kemudian masa imam-imam madhab, masa Imam Al-Ghazali dan Ibnu Rushd, masa Imam Asy-Syatibi, masa Ibnu Asyur, dan masa Ahmad Raisuni. Kemudian yang ketiga, posisi konsep maslahat dan dalam metodologi tafsir. Nah, ini nanti akan dibahasakan sebagai alat takhrijul manat, kemudian sebagai alat tahqiqul manat. Nah, ini istilah yang berkaitan dengan usul fikih ya. Takhrijul manat itu adalah untuk mengidentifikasi masalah. Kemudian tahqiqul manat itu adalah penerapan atau aplikasi dari kaidah, apakah dia cocok diterapkan untuk kasus yang ada ataupun tidak. Kemudian di bab 2 juga nanti akan ada corak pembahagian maslahat dan dalam penafsiran hukum menurut para tokoh, di antaranya Imam Al-Ghazali, kemudian Imam Izzuddin bin Abdus Salam, Imam Asy-Syatibi, Ibnu Asyur, dan menurut Said Ramadan Al-Buti. Kemudian di bab 3, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak dosen sebelumnya juga, bab 3 berisi tentang selintas tentang kehidupan Ahmad Ar-Raisuni yang saya jadikan sebagai tokoh yang pemikiran tafsir ijtihadinya dijadikan sebagai metodologi dalam penafsiran. Nah, isinya adalah yang pertama riwayat hidup dan sejarah keilmuan Ahmad Ar-Raisuni yang terdiri dari riwayat hidup, ya, kemudian sejarah keilmuan, kemudian kehidupan sosial dan peran akademis Ahmad Ar-Raisuni, kemudian Ahmad Ar-Raisuni dan ijtihad maslahi dalam penafsiran, kemudian karya-karya dari Ahmad Ar-Raisuni, baik yang metodologis ataupun yang aplikatif. Kemudian di bab 4 itu berisi konsep dasar ijtihad maslahi Ahmad Ar-Raisuni. Di antaranya syariat adalah kemaslahatan dan kemaslahatan adalah syariat. Kemudian ijtihad antara teks, maslahat dan realitas. Kemudian relasi antara usul fikih dan studi maslahat. Kemudian kode etik ijtihad maslahi. Nah, di sini ada 8 poin. Kemudian ini di bab 4, kemudian di bab 5-nya nanti akan berisi nah ini sebagai hasil dari penelitian sebenarnya, aplikasi konsep tafsir maslahi Ahmad Raisuni. Nah, penerapannya insya Allah nanti pada ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum ya. Di antaranya tafsir ayat-ayat hijab untuk perempuan, tafsir ayat-ayat hukum potong tangan bagi pencuri, tafsir ayat-ayat waris dan kesamaan hak laki-laki dengan perempuan, tafsir ayat-ayat politik terkait dengan pembentukan dan sistem negara, kemudian tafsir ayat-ayat bias gender antara laki-laki dan perempuan, kemudian yang terakhir tafsir ayat-ayat hukum qisas bagi pembunuh.
Kemudian bab yang terakhir, bab yang ke-6, ini penutup yang berisi kesimpulan dan saran serta rekomendasi. Nah, ini terkait dengan outline tesis ya. Nah, kemudian pendahuluannya lumayan panjang di sini. Yang ringkasannya tidak lain adalah kegelisahan kita terkait dengan penafsiran-penafsiran terkait dengan ayat-ayat ahkam yang seringkali ditafsirkan selama ini dengan penafsiran yang yang cenderung hitam putih gitu ya, halal haram, kemudian boleh atau tidak boleh dan seterusnya. Nah, kita butuh kepada sebuah penafsiran yang bersifat humanis, yang berdasarkan kepada hal-hal yang lebih substansial, yang pada akhirnya bisa memberikan semacam jalan keluar bagi orang-orang zaman sekarang untuk mempedomi atau menjadikan ayat-ayat Al-Quran yang ada dalam Al-Quran itu sesuai dengan zamannya gitu. Setidaknya orang-orang atau umat Islam hari ini bisa paham kenapa pada zaman dulu itu hal-hal yang berkaitan dengan misalnya ayat-ayat kisos, kemudian ayat-ayat hukum potong tangan, hijab dan seterusnya, kenapa itu berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada di fikih hari ini. Nah, setidaknya dengan menjelaskan posisi dan kenapa maqasid syariat yang ada pada saat itu berlaku sebagaimana yang kita pahami selama ini, dan bagaimana menghubungkannya dengan apa yang ada pada hari ini. Nah, untuk itu maka saya meminjam konsepnya konsep ijtihad maslahinya Ahmad Raisuni untuk menafsirkan ayat-ayat ahkam yang seringkali pada saat ini disalahpahami oleh sebagian kalangan dan menafsirkan ayat-ayat itu secara tekstual dan menganggap bahwa negara yang tidak mengamalkan itu atau yang tidak menerapkan ayat-ayat itu secara tekstual, maka mereka menganggapnya negara itu tidak memperlakukan hukum Islam secara kafah gitu. Nah, jadi itulah penting atau urgensi kenapa saya menjadikan konsep ijtihad maslahinya Ahmad Raisuni ini sebagai metode atau sebagai teori untuk membaca kembali atau menafsirkan kembali ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat ahkam atau ayat-ayat hukum. Nah, secara umum latar belakangnya seperti itu. Ini ada beberapa halaman. Nah, kemudian langsung ke poin B, permasalahan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada latar belakang masalah, bahwa tesis ini hendak mengkaji konsep ijtihad maslahi yang digagas oleh Ahmad Raisuni dan sekaligus mengamati sejauh mana relevansi konsep tersebut dapat diaplikasikan dalam penafsiran kontemporer terhadap ayat-ayat ahkam yang sering diinterpretasikan secara tekstual oleh sebagian kalangan hari ini. Oleh sebab itu, dibutuhkan semacam pertanyaan-pertanyaan penelitian di mana jawabannya nanti akan menjadi kesimpulan besar tesis ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut terangkum dalam identifikasi masalah yang kemudian akan dirumuskan dan dibatasi agar kajian ini terarah dan terukur sebagaimana yang akan dijelaskan berikut. Pertama, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan penting yang layak untuk diidentifikasi sebagai pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut. Pertama, menjelaskan konsep ijtihad maslahi Ahmad Raisuni secara umum dalam relasinya dengan pembaharuan penafsiran terhadap ayat-ayat ahkam. Kemudian yang kedua, menjelaskan apa signifikansi konsep ijtihad maslahi Ahmad Raisuni dalam pembaharuan metodologi penafsiran hukum Islam. Kemudian yang ketiga, menjelaskan apa distingsi ijtihad maslahi Ahmad Raisuni dengan konsep ijtihad yang digagas oleh para pemikir hukum Islam lainnya, khususnya dalam bidang penafsiran ayat-ayat ahkam. Kemudian, menjelaskan bagaimana hubungan antara teks, realitas, dan kemaslahatan dalam konstruksi konsep ijtihad maslahi Ahmad Raisuni. Kemudian yang terakhir, menjelaskan bagaimana konsep ijtihad maslahi Ahmad Raisuni diaplikasikan dalam merespon problematika penafsiran keagamaan yang terjadi, baik yang klasik ataupun yang kontemporer. Nah, dari sekian banyak masalah yang berkemungkinan
dibahas, maka kita bisa rumuskan dari beberapa masalah yang teridentifikasi tersebut, penelitian ini hanya akan difokuskan untuk menjawab sebuah pertanyaan besar dengan narasi sebagai berikut. Bagaimana relevansi konsep ijtihad maslahi Ahmad Raisuni dalam menafsirkan ayat-ayat ahkam sesuai dengan perkembangan zaman saat ini? Nah, rumusan masalah ini pada tahapan selanjutnya akan diperinci ke dalam dua pertanyaan berikut. Pertama, bagaimana konstruksi pemikiran ijtihad maslahi Ahmad Raisuni dan penerapannya dalam menafsirkan ayat-ayat ahkam kontemporer, khususnya masalah-masalah yang melibatkan adanya dialektika antara teks, realitas, dan kemaslahatan. Kemudian yang kedua, bagaimana persamaan dan perbedaan antara pemikiran ijtihad maslahi Ahmad Raisuni dan pengaplikasiannya dalam menafsirkan ayat-ayat ahkam kontemporer dibandingkan dengan konsep serupa dari tokoh lainnya. Nah, itu rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang akan dijawab itu hanya satu, yaitu bagaimana relevansi konsep ijtihad maslahi Ahmad Raisuni dalam menafsirkan ayat-ayat ahkam sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, adapun pembatasan masalah, berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini akan dibatasi pada dua poin penting. Pertama, pada poin pembahasan. Penelitian ini hanya dibatasi pada penerapan teori tersebut dalam menafsirkan ayat-ayat ahkam kontemporer dalam bidang ibadah, muamalah, dan siasah. Kedua, dari sumber data yang digunakan. Penelitian ini dibatasi pada beberapa karya Ahmad Raisuni yang berkaitan langsung dengan konsep pemikiran ijtihad maslahinya, khususnya yang membahas tentang persoalan pembaharuan kerangka ijtihad, teori maslahat, dan atau yang disebut juga dengan maqasidus syariah. Seperti misalnya Nazariyah Maqasidi Inda Al-Imam Asy-Syatibi, kemudian kitab beliau Al-Fikrul Maqasidi, Qawaiduhu wa Fawaiduhu, kemudian ada kitab Al-Ijtihad Al-Maslahi, Masyru'iyatuhu wa Manhajuhu, kemudian Al-Ijtihad An-Nas wal Waqi' wal Maslahah, kemudian Al-Ummah Hiyal Asal, dan seterusnya. Di sini ada beberapa kitab Ahmad Raisuni yang kebetulan sudah kami miliki, dan juga penelitian-penelitian lain yang terkait dengan kasus yang serupa tapi diteliti oleh peneliti lainnya. Nah, untuk proposal mini sebagaimana yang ditugaskan pas UTS itu hanya saya kerjakan sampai di sini, dan untuk seterusnya nanti bisa didiskusikan. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan yang UTS ya, Pak Yunal ya? Nggak ada beda kan? Ya, sama, Pak. Oke, oke, oke. Oke, lanjut, lanjut. Ada berapa lagi nih? Ada 3 lagi. 6 orang kita. Ayo, siapa lagi? Witriatul, Bu Witri. Ayo, silakan. Ya Pak, kalau tidak ada lagi saya saja Pak. Ya, silakan. Tapi mohon maaf Sama dengan teman-teman, ini. saya mohon ITS. tidak sama Pak, Oke, silakan. tidak sama. Saya mohon bantuan Bapak Ketua kelas atau yang lain untuk menampilkan karena di sini lemot sekali ini. Boleh, boleh, Pak, boleh. sinyal. Siap, siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Mohon maaf teman-teman, ini suaranya agak serak-serak banjir lumpur lapindo, jadi mudah-mudahan masih bisa terdengar dengan baik. Ya, baiklah, ini adalah proposal mini saya. Sebenarnya ada 3 pilihan judul yang kemudian menginspirasi saya untuk membuat tesis. Yang pertama yang saya ajukan itu tentang tabarruj yang kemarin itu, tetapi kendala saya, mohon maaf Pak dosen, di penelitian terdahulu yang relevan. Lah, tidak ada atau sangat sedikit sekali karya ilmiah berupa tesis-tesis yang kemudian membahas tentang itu. Ada, tapi skripsi itu pun sangat sedikit sekali. Yang banyak hanya bicara tentang tabarrujnya saja. Tetapi kemudian saya memilih topik ini kemudian, topik yang kedua, yang berjudul kecerdasan sosio-spiritual dalam membentuk kepribadian terpadu, perspektif surat Luqman. Sebenarnya ini adalah pengembangan dari skripsi saya sendiri yang berjudul kecerdasan spiritual di dalam surat Luqman ayat 12 sampai dengan 19. Itu skripsi saya. Tapi kemudian saya berpikir ulang. Lah, ketika saya mulai memikirkan topik ini, saya merasa bahwa kita tidak hanya berbicara tentang kepribadian dari satu sisi saja. Umpama yang saya ambil topik kemarin adalah kecerdasan spiritual. Ternyata ada teori-teori yang kemudian mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu tidak bisa atau tidak lemah di bidang aspek spiritual dan sosial. Ada jurang pemisah di sana, gitu. Ada orang yang sosialnya baik tapi spiritualnya tidak baik. Ada orang yang IQ-nya baik kemudian spiritual dan sosialnya tidak baik. Nah, kemudian setelah saya mengkaji, ada yang namanya teorinya Howard di sini yang ada kecerdasan terpadu. Lah, kecerdasan terpadu ini meliputi ya spiritual, sosial, emosional atau sosial, kemudian kecerdasan-kecerdasan lain yang kemudian bisa membentuk pribadi yang lebih baik. Ini berangkat sebenarnya dari kehidupan yang nyata yang sekarang ini, bahwa banyak memang anak-anak muda sekarang itu yang cerdas secara akademik. Tetapi kemudian kita bisa lihat di medsos umpamanya, kepribadian itu kemudian tidak kompleks. Ya, ada yang akhlaknya nggak baik, ada yang kemudian sosialnya baik tapi spiritualnya tidak baik. Nah, saya ingin mengembangkan ya kemudian memadukan antara aspek spiritual, kemudian aspek sosial, kemudian di dalam membentuk kepribadian seseorang. Tetapi ini diambil dari surat Luqman. Gitu. Kenapa surat Luqman? Karena di sana banyak pesan-pesan moral, kemudian yang tidak hanya moral, pesan tauhid juga yang disampaikan oleh seorang Luqman kepada anaknya. Begitu. Tujuannya pemilihan, kenapa saya pilih ini? Adapun kesimpulan sementara, di sana bisa terlihat dari sana ya. Sebenarnya kesimpulan sementara dari penelitian saya ini, bahwa pembentukan kepribadian terpadu di dalam Islam itu meniscayakan integrasi antara kecerdasan sosial dan spiritual. Nah, kemudian nilai-nilai dalam ayat-ayat tersebut mengarahkan individu untuk memiliki kesadaran ilahiyah yang kuat. Nah, artinya dia punya kesadaran tauhid, kemudian mampu berperilaku sosial yang baik. Nah, ini di medsos sekarang anak muda banyak kemudian tidak berperilaku sosial yang baik. Kenapa itu? Mereka sudah anak-anak yang cerdas. Mereka sudah anak-anak yang kemudian punya pengetahuan agama. Tapi kadang kenapa? Masih baca sholawat, joget-joget, atau bagaimana? Nah, ini yang menjadi keprihatinan. Nah, jawabannya adalah adanya ketimpangan. Tidak ada kecerdasan yang kompleks, yang terpadu di situ. Mengapa jadinya orang-orang jadi anak-anak menjadi, atau bukan hanya anak-anak semuanya, bahkan semua kebanyakan orang kemudian punya kepribadian yang tidak kompleks seperti itu. Nah, kemudian saya percepat saja karena masih banyak yang mengantri.
rumusan masalah. Nah, rumusan masalah dalam penelitian saya ini, yang pertama adalah pengertian kecerdasan sosial. Yang pertama, kemudian kecerdasan spiritual menurut ahli dalam perspektif Islam bagaimana? Itu. Yang kemudian, yang kedua, bagaimana kemudian surat Luqman ini memuat prinsip-prinsip kecerdasan sosio-spiritual. Ada 3 rumusan masalahnya. Dan kemudian kontribusi kecerdasan sosio-spiritual dalam membentuk kepribadian. Sebenarnya diambil dari surat Luqman, bagaimana kemudian ini bisa membentuk kepribadian yang sosio-spiritual atau kecerdasan yang kompleks. Gitu. Adapun tujuannya di sini, yang pertama mendeskripsikan konsep kecerdasan sosial dan spiritual menurut teori modern dan teori Islam di situ. Kemudian yang kedua, menganalisis kandungan ayat dalam surat Luqman yang berhubungan dengan kecerdasan sosio-spiritual. Jadi tidak semua surat Luqman di sini, hanya dipilih beberapa surat-surat saja yang kemudian mengcover antara yang mengcover kecerdasan emosional tadi itu, sosio, kemudian kecerdasan spiritualnya. Kalau manfaat secara teoritis, di sini sebenarnya ingin memberi kontribusi bagi kaum integrasi antara psikologi pendidikan. Ini kan teorinya teori psikologi yang saya pakai. Itu. Mudah-mudahan saya nanti dapat dosen pembimbing. Maunya saya, keinginan saya sebenarnya Bapak Profesor Darwisude, mudah-mudahan nanti bisa saya dapat pembimbing beliau. Karena ini berkaitan dengan kecerdasan, teori-teori psikologi. Mudah-mudahan beliau tidak sibuk. Kemudian metodologi penelitiannya saya menggunakan kualitatif deskriptif gitu. Pendekatannya jelas karena ini topik tertentu, maka di sini menggunakan tafsir maudhu'i. Kemudian ada teori-teori psikologi pendidikan di situ. Kemudian sumber datanya nanti teman-teman bisa mencoba untuk membuka proposal saya kalau memang diperlukan. Di situ sumber datanya ada surat Luqman yang jelas ya. Kemudian literatur tafsir. Nah, untuk menggali pengetahuan tentang tafsir-tafsir situ saya kan butuh literatur tafsir. Yang saya gunakan di sini adalah bisa tafsir Misbah itu, kemudian tafsir Ibnu Katsir, kemudian ada buku-buku teori-teori tentang kecerdasan yang buku-buku psikologi, kemudian jurnal-jurnal. Adapun sistematika penulisan ya tadi itu. Kemudian apalagi yang penting di sini ya, teori-teori yang saya pakai. Nah itu menggabungkan antara 2 teori besar ya. Yang pertama adalah teorinya Howard Gardner itu, pakar psikolog dari Harvard itu. Kemudian ada juga pemikir-pemikir Islam seperti umpamanya nanti saya menggunakan teorinya Naqib Al-Atas atau Al-Ghazali gitu ya, yang menggabungkan antara akal, kolbu, dan nafsu gitu. Al-akal, kemudian al-kolbu, an-nafsu, jiwa gitu. Tiga unsur itu yang disebutkan oleh pemikir-pemikir Islam. Kemudian apalagi ya, ini aplikasi dalam kehidupan. Kira-kira manfaatnya penelitian saya ini apa? Ya, saya berpikir bahwa saya berangan-angan, semoga saja hasil dari penelitian saya ini, kalaupun bisa digunakan untuk guru dan pendidik, mereka bisa merancang pembelajaran yang tidak hanya mengembangkan logika anak atau kognitif, tapi juga bisa emosional, juga spiritual, yang kemudian dilakukan dari pembiasaan melalui akhlak-akhlak atau dialog-dialog, kemudian pembelajaran-pembelajaran yang berbasis nilai. Kemudian untuk orang tua, seperti saya umpamanya, ini bisa mencontoh seorang Luqman bagaimana cara mendidik anak dengan lembut, tetapi kemudian bermakna, kemudian tidak langsung memerintah, tapi juga memberikan alasan, mengajak merenung, bahkan mungkin memperhatikan hal-hal seperti bagaimana nada bicara, cara berjalan, dan lain sebagainya. Kemudian bagi pelajar atau mahasiswa, mereka bisa menggunakan konsep kecerdasan sosio-spiritual ini untuk mengembangkan kepribadian yang seimbang gitu.
Tidak cukup hanya pandai secara akademik, tapi juga peka terhadap lingkungan sekitarnya. Mungkin begitu ya, bisa dilanjut dengan teman-teman yang lain karena ini masih ada 2 lagi. Kalaupun nanti ada kritikan dalam penulisan proposal mini saya berharap sangat banyak dari Bapak dosen maupun teman-teman masukannya karena untuk kelancaran penelitian saya ke depan. Terima kasih, mungkin itu saja dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo selanjutnya. Izin mungkin Ustaz. Ya silakan. Siapa? Untuk ininya anak kirim di grup Ustaz. Naufal. Naufal. Sama dengan UTS. Ada yang baru Ustaz di grup, ada Kalau yang beberapa baru perubahan. di-share di grup. Nah, Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebelumnya Ya silakan. benar. Syahrul mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami minta maaf Ustaz karena ini agak dadakan kemarin dan ini juga agak mepet karena kalau lihat jadwal sebenarnya kan masih minggu depan, cuman karena ingin mengisi kekosongan sekarang ini saya bikin seadanya dulu. Untuk judulnya proposal yang tesis ini studi tafsir ayat-ayat tentang pendidikan dalam Al-Quran, yakni telaah surah Al-Alaq dan Luqman. Mungkin ini bisa jadi turunannya milik Bu Witriatul tadi. Fokusnya ini ke surah Al-Alaq dan Luqman. Masuk ke abstrak, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan dengan fokus pada surah Al-Alaq dan surah Luqman, yang dimana keduanya dipilih karena memuat prinsip-prinsip dasar pendidikan dalam perspektif Islam, baik dari segi epistemologis maupun moral. Surah Al-Alaq terutama ayat 1-5 menekankan pentingnya membaca dan proses pengenalan ilmu sebagai dasar pembentukan manusia yang berilmu. Sementara itu surah Luqman khususnya ayat 12-19 berisi nasihat-nasihat pendidikan akhlak dan ketauhidan dari Luqman kepada anaknya, yang menjadi model pendidikan berbasis nilai-nilai keimanan dan etika penelitian dan etika. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan tafsir tematik yaitu maudu'i, yaitu dengan menghimpun dan menganalisis ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang pendidikan. Lalu menelaahnya melalui berbagai kitab tafsir klasik dan juga kontemporer seperti Tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Al-Misbah, dan Al-Azhar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Quran memberikan fondasi pendidikan yang menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif, dan juga spiritual. Pendidikan menurut Al-Quran bukan hanya transmisi pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan kepribadian dan penguatan hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia. Implikasi dari kajian ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam harus mengintegrasikan dimensi ilmu dan akhlak secara seimbang. Sebagaimana dicontohkan dalam surah Al-Alaq dan Luqman, penelitian ini juga memperkuat relevansi nilai-nilai Al-Quran sebagai dasar pengembangan pendidikan yang holistik dan transformatif di era modern. Masuk ke bab 1, pendahuluan latar belakang masalah. Manusia telah diciptakan dari lahir hingga wafat penuh dengan perkembangan dan perubahan baik secara fisik ataupun non-fisik. Perubahan pada manusia terjadi secara terus-menerus dan dinamis.
dan salah satu perkembangan manusia tidak bisa lepas dengan pentingnya peran pendidikan dalam mewariskan nilai-nilai kemanusiaan dan membentuk watak dan kepribadian manusia. Kebutuhan terhadap pendidikan juga menjadi suatu hal yang tak bisa dihindari dalam sejarah manusia, dan seluruh manusia sepakat akan kebutuhan pendidikan meskipun dengan latar yang berbeda-beda. Dengan pendidikan juga, segala norma, etika, dan berbagai macam pengetahuan dapat diajarkan dan diharapkan dapat menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas, bertanggung jawab, dan mampu mengatasi masalah-masalah yang ada. Dalam konteks agama Islam, Al-Quran adalah kitab suci dan juga pedoman bagi umat Islam dalam melaksanakan kegiatan mereka sehari-hari. Selain sebagai pedoman dalam menjalankan ibadah, Al-Quran juga menawarkan nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam surah-surahnya yang dapat diimplementasikan terhadap cara mendidik di era modern. Oleh karena itu, pengkajian terhadap ayat Al-Quran yang membahas pendidikan menjadi sangat penting, terutama dalam menjawab tantangan dunia pendidikan kontemporer yang kerap terjebak dalam pendekatan materialistik dan juga sekuler. Salah satunya yang terkandung dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 yang dimana ayat tersebut menjelaskan proses bagaimana malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW cara membaca secara berulang. Mulai dari Nabi Muhammad ini ragu bagaimana cara membaca hingga akhirnya Nabi Muhammad mengikuti apa yang diminta oleh Jibril. Dan juga dalam surah lain, surah Luqman ayat 12-19, yang dimana ayat tersebut menjelaskan bagaimana seseorang yang memiliki hikmat, yaitu Luqman, mengajarkan anak-anaknya tentang tauhid, etika, dan kemandirian anak dari hikmat-hikmat yang dimilikinya. Dari penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam tafsir ayat-ayat tentang pendidikan yang terdapat dalam surah Al-Alaq dan surah Luqman melalui pendekatan tematik. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat ditemukan konsep pendidikan Qur'ani yang utuh mencakup aspek intelektual, moral, dan spiritual yang dapat dijadikan landasan dalam merumuskan model pendidikan Islam yang relevan dengan kebutuhan zaman. Dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yang pertama, apa saja konsep pendidikan yang terkandung dalam surah Al-Alaq dan Luqman, kemudian bagaimana penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat tersebut, lalu apa relevansi nilai-nilai pendidikan dari ayat tersebut terhadap pendidikan modern. Adapun tujuan penelitiannya, jawaban dari rumusan masalah yaitu mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan dalam kedua surah, kemudian menganalisis penafsiran mufassir klasik dan juga kontemporer tentang ayat-ayat tersebut, dan terakhir menarik implikasi pendidikan dari ayat-ayat tersebut. Untuk outline yang sudah kami buat, bab 2 sendiri, karena ini masih seadanya, mohon maaf. Ada manfaat penelitian, tujuan pustaka dan juga metode penelitian. Bab 2 terdiri dari landasan teoritis yang terdapat di dalamnya pengertian pendidikan dalam Islam, pengantar ilmu tafsir tematik, pendidikan dalam Al-Quran, tinjauan umum. Kemudian bab 3, tafsir ayat-ayat pendidikan dalam surah Al-Alaq dan Luqman. Ini telah surah Al-Alaq dan surah Luqman, yang dimana kami akan menelaah dari beberapa mufasir entah itu klasik ataupun kontemporer. Bab keempat, analisis dan kesimpulan nilai kependidikan. Di sini kami akan mengkomparasi nilai pendidikan dalam kedua surah dan juga relevansi nilai-nilai pendidikan terhadap konteks modern. Mungkin sekian dari saya. Mohon masukannya dari teman-teman dan Pak Dokter. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, satu lagi ya. Biar 6 ya. Pas 6. Satu lagi. Berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9. Oh, udah cukup lah, cukup. 9 lagi. Eh terakhir tadi siapa? Muhammad Noval ya? Nah, Ustaz. Anda UTS ada ngirim? Ada, Ustaz. Coba di screenshot ya. Oh ya. Screenshot tanggalnya sesuai dengan UTS tanggal 7 itu ya. Screenshot ya. Oke, silakan. Ada 6, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo silakan didiskusikan.
Ustadz, saya mau tanya Ustadz. Itu kalau di panduan di situ kan sampai bab 5. Dari bab 1 sampai bab 5. Ustadz. Saya kemarin menyusun sistematika itu lebih sempurna itu kalau sampai bab 6. Sama seperti punya Ustadz Yunal. Apakah boleh menambah bab begitu? Ustadz? Sampai bab 6 nggak masalah. Nggak masalah kalau sampai bab 6. Tapi yang perlu diingat itu 30-70. Itu aja perlu diingat. 70%, 30%. Itu yang paling utama. Oh, Ya, ya. Apa namanya, iya iya 70% isi, 30% itu proposal dan konsepnya, ya, pendahuluan dan konsep teori, ya. Pengertian, teori, definisi, konsep itu semuanya masuk di bab 2. Ustadz. Ya, tapi kalau dia nanti sampai 6 bab, ya tinggal diatur saja. Intinya akan lebih banyak isinya dibandingkan yang lain. Itu aja, ya. Ya, berarti analisisnya yang lebih banyak. Datanya yang 30%. Benar. Analisis lebih Oh iya. banyak itu. Iya, 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 baik. Terima kasih. Ayo silakan. Kenapa diam? Ada 5 orang. Banyak sekali nih. Tinggal dikritisi aja. Kasihan juga teman-teman nih kalau nggak ada dikritisi. Jadi nggak ada masukan sama mereka nih. Silakan. Nah, Ustaz. Bismillah izin, Ustaz. Silakan Ustadz. Silakan Ustazah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya syukron atas presentasi proposal dari Ustadz Uzadah. Mungkin Ana lebih fokusnya ke presentator pertama dari Ustadz Rahmat Ilahi. Ya, Kebetulan banget yang dibawakan tadi pernah Ana baca tesis dari salah satu ini ya, mahasiswa PTIQ, yaitu Alitmi, dari Alitmi. Nah, itu tadinya pas menyampaikan judulnya itu sama persis dengan yang penelitiannya, tapi ternyata emang dimasukin di kajian pustaka terdahulu ya, Ustaz. Nah, di situ mungkin ya bisa kalau penelitiannya yang ada itu wah itu, kalau Ustaz mungkin lebih ke ini ya, bagaimana foto itu direalisasikan ke apa tadi ya, tentang tasawufnya. hizb, wirid Iya, dan hizb ya Ustaz ya. iya benar. Nah, mungkin pertama untuk kritik penulisannya aja Ustaz, Afwan. Ini kita sama-sama belajar eh, dan sekedar mungkin saran aja Ustaz, kalaupun insya Allah bisa digunakan kalau nanti ya, tesisnya bisa dilanjutkan untuk Siap, Mbak. mata pemakaian. Kalau menurut menurut Ana Ustaz mungkin lebih enaknya penggunaan atau
pemaknaan huruf muqatta'ah. Karena judul ini termasuk anak ini lihat eh, unik karena memang huruf-huruf muqatta'ah itu kan eh, bisa dibilang kebanyakan mufasir itu itu. Kemudian untuk kata telaah juga kalau di KBBI itu tidak menggunakan tanda kutip atas Ustaz Afwan. Nah, itu kemudian ke ininya tadi Ana perhatikan di Lempar ibunya keluar. Afwan Ustaz terputus. Iya, Mbak. Putus-putus dari tadi, Mbak. Ah, oh ya Allah, Afwan Ustaz soalnya di sini habis hujan jadi jaringannya kurang bagus. Tadi untuk di penulisannya aja Ustadz Afwan kata telaah di KBB itu tidak menggunakan tanda kutip atas. Kemudian untuk kerangka penulisannya di sini di bab 2 saya lihat kalau untuk mendefinisikannya di sini mungkin hanya ke pengertian sufi dan sejarah perkembangannya, kemudian perbedaan tafsir sufi dengan tafsir konvensional menurut saya pribadi kalau melihat itu terlalu sedikit ya kalau untuk definisi atau kajian teorinya. Mungkin bisa dimasukkan bagaimana apa pengertian huruf muqatta'ah atau apa saja sebenarnya huruf muqatta'ah dalam Al-Qur'an. Kemudian bisa juga mungkin dengan memasukkan definisi dari wirid atau hizb itu sendiri bagaimana. Dan pertanyaannya Ustaz, di sini kan huruf muqatta'ah dalam Al-Qur'an itu ada 29 di 29 surah. Itu semuanya dikaji semua huruf muqatta'ahnya apa eh, hanya terbatas dari yang mau diambil aja Ustadz untuk surah-surahnya. Mungkin itu saja Ustadz dari masukan anak pribadi. Semoga insya Allah kita semua bisa sama-sama lebih tahu sedikit demi sedikit untuk penulisannya. Syukron Ustadz. Amin, amin. Sama-sama, Ustazah. Jadi menanggapi pertanyaan yang terakhir ya, kalau yang sebelumnya itu kan masukan ya, Mbak ya. Jadi kan huruf-huruf muqatta'ah di dalam Al-Quran itu kan banyak ya, artinya banyak yang persamaannya seperti alif lam mim pada surat Al-Baqarah, alif lam mim pada surat Ali Imran dan seterusnya. Nah, jadi mungkin hanya diambil hanya sebagiannya saja artinya yang berbeda. Karena dari apa namanya dari eh, yang sudah sedikit dibaca itu ketika beliau itu sudah menafsirkan satu huruf muqatta'ah contoh yang sudah ada di dalam surat Al-Baqarah gitu kan. Terus ada lagi huruf muqatta'ahnya di dalam surat Ali Imran. Nah, itu kata beliau itu sama penafsirannya dengan yang sebelumnya. Jadi kita tidak memasukkan semuanya, tapi yang berbeda saja, Mbak. Nah, tidak semuanya. Nah, dan untuk Baik Ustadz. tentang masalah isinya bab 2 tadi itu insya Allah eh, itu masukan banget itu. Mak. Ya karena memang kalau dilihat memang sangat sedikit pembahasannya baru. Tapi memang akan dimasukin seperti itu. Terima kasih. Nah, Pak. nah Ustadz, tadinya juga karena emang belum pernah membaca tafsir dari Ibnu Arabi ini Ustaz. Jadi tadinya apakah emang ada perbedaan ketika beliau menafsirkan di surah Al-Baqarah dengan huruf muqatta'ah yang sama di surah yang lain, apakah ada perbedaan penafsiran atau memang sama? Jadi satu kali aja ya Ustaz yang masukin untuk penafsirannya. Iya benar Mak sama. Baik Ustaz, syukran Ustaz. Oke, saya dulu ya. Pertama catatan saya ini di Witriatul. Ini judul apa saya buat di sini? Oh, outline Iya, belum ada ya? Outline belum ada. Bu Witri outline belum ada kan? iya Ustaz. Kenapa kok belum dibuat? Oh, ketinggalan ya Ustaz. Iya, Ya, itu ya, inti saya kerangka. masukkan nanti Ustaz. eh, Ya, Kerangka penelitian tuh paling penting outline itu.
Oke, kemudian selanjutnya Ya Ustaz. debat lagi belum muncul. Selalu kenapa ya debat ini belum muncul ya? Mahasiswa yang kelas sebelumnya lagi. Perdebatan itu kenapa nggak dimunculkan di abstrak ini? Si Polan dengan judul Si Polan A B C D itu harus muncul perdebatan itu di abstrak. Kan belum muncul. Mana tuh? Hanya Howard Gardner itu satu satu itu pun pendukung. Iya, iya. Yang menolaknya Ya Ustaz. siapa? Oh, begitu ya. Mm-mm. Oh, begitu Udah ya gitu Ustaz. Kak diberi Iya, iya, diberi iya. tahun juga, beri tahun. Oh, baik, baik. Itu tidak Itu ada ya batasan abstrak. paragraf sampai berapa paragraf? Tidak ada untuk Jadi abstrak. sebanyak kalau perdebatannya itu banyak, itu membantu di bab 2 Bu. Di bab 2. Semakin banyak perdebatan itu, jadi buat saja. Kalau di situ kan hanya hanya sekilas Oh, saja. Jadi dikelompokkan saja tokoh-tokohnya Howard oh, Gardner, siapa iya, lagi yang sepemikiran kira-kira kan. Dikumpulkan iya, mereka, kita analisa lah iya, iya, apa iya, pernyataan mereka ini kan. iya, Nah, kemudian yang berbeda dengan mereka dikumpulkan. Nanti iya. nama-nama mereka beserta penelitiannya ini dibahas di bab 2 gitu. Oh, Jadi ada dia iya. perdebatannya gitu ya. Oh, iya, iya. Iya, Ustaz. Iya. Jadi abstrak cuma Terima kurangnya itu kasih aja, banyak, Ustaz. Iya. perdebatan akademik. Oh ini lagi nih apa nih, rumusan masalah jadikan dua aja. Jadikan dua aja, kemudian pertanyaannya itu gunakan bagaimana lah, apa nggak usah, bagaimana saja. Kayak nomor 1 sama nomor 3 Dua ya, kan Ustaz. bagus, Ya. bagaimana, bagaimana. Kalau apa nggak usah. Ya. Tidak usah ya. Ya. Bagaimana, bagaimana yang nomor 1 sama 3 itu aja. Hmm. Ya, ya. Dah, Baik. selanjutnya rahmat ilahi, huruf mukotoah, Ya, Pak. wirid dan hizb. Tadi yang nanya siapa nih? Husna ya? Siapa tadi? Siti Nurul Husna. Nah, Ustaz. Sama persis apa gimana? Apanya? Tulisannya dengan penelitian sebelumnya. Enggak Ustaz, di sini kan yang diambil tokohnya Ibnu Arabi, kemudian juga yang dibahas huruf mukhatta'ah. Nah, itu otomatis sama sama kalau untuk pembahasan itunya Ustaz, cuman Ibnu yang penelitian terdahulu itu lebih ke wahdatul wujud dan itu Maksudnya di latar belakang masalah berbeda tulisannya. Di latar belakang masalah tulisannya berbeda. berbeda Ustaz karena kajiannya Oh, oke. yang Ustaz Rahmat ini tentang sufistik. Saya intinya jangan plagiat lah ya. Jangan plagiat. Hati-hati kalau plagiat gitu. Ya, Kalau Pak. misalnya hanya tema berbeda, apa namanya sama, tapi latar belakang penulisan apa, latar belakang masalahnya berbeda, itu kan nggak plagiat. Kalau eh, judul sama nanti bisa gimana caranya nanti bisa di apa lah ya, dibedakan dari segi analisis ya, atau dan sebagainya gitu kan. Ya, benar. Ini tadi, bentar ya, di abstrak, abstrak nggak ada. Sistematika Wahyu 5 surat. Ini siapa nih? 5 surat, Living Quran, Nurul Madinah. Dugaan sementara dan perdebatan belum muncul. Apa yang menjadi dugaan sementara Anda? Nurul Madinah. Dugaan sementaranya apa? Dugaannya apa? A priorinya apa? Di abstrak itu dua yang belum dimunculkan. Dugaan sementara atau kesimpulan sementara dan perdebatan lah. Dugaan sementara perdebatan ya muncul. Atau yang us- penelitian terdahulu yang relevan sudah berapa yang Anda kumpulkan, yang sudah download, yang ada kaitannya dengan punya Anda ini? Udah beberapa tesis dan beberapa jurnal Ustadz, tapi belum saya munculkan di situ. Ada berapa? Ada 10. Udah di download. Ada Ustadz. Nah,
nanti nama-nama mereka itu beserta penelitiannya itu bisa jadikan perdebatan akademik. Jadi nama-nama mereka itu bisa dikelompokkan, di abstrak, dimunculkan ya. Si A, si B, si C, si D gitu ya. Itu gunanya nanti itu. Karena nanti kan dia nama-nama mereka ini akan muncul di bab 2. Nah, Baik, jadi Anda Ustaz. tuh belum ada perdebatannya. Nah, sama kayak tadi yang sebelumnya, perdebatannya belum muncul. Ya, ditambah ada dugaan sementara nih. Apa yang menjadi asumsi Anda tuh belum muncul di sini kan? Belum muncul juga. Berangkat dari pemikiran. Coba dimunculkan nanti ya. Tuh, Baik, Ustaz. nah, cuma itu doang. Baru selanjutnya relevansi konsep ijtihad Mas Lahi Ahmad Ar-Raisuni ini Yunal Isra. Catatan di sini dikit saja nih. Oke, oke. Tahun lah, tahun Pak Yunal Isra. Jangan lupa Ya, Ustaz. sertakan tahun di debat akademik itu, di abstrak itu. Apa Oh tuh? ya, Basam Tibi, Yusuf Qardawi, apa Ali Jum'ah, Ibnu Bayyah itu dikasih tahun sampingnya. oh ya, baik, Ya, baik. kasih tahun. Nah, ini yang dia gini maksud saya nih, sama kan? Dikumpulkan semuanya Basam Tibi Yusuf. Ah, kemudian yang berlainan sama siapa nih? Muhammad Sahrur, Muhammad Talabi gitu. Kasih juga tahun. Baik, baik, Ustaz. Tahunnya juga belum muncul. Sudah di-download kan? Atau buku-buku mereka ini sudah Anda baca kan? Sebagiannya sudah dan Nah, nanti apa? jadikan di bab 2 itu ya, perdebatan yang buku-buku mereka itu. Baik, baik, Ustaz. Oke, outline udah ini apa nih? Ini apa? Bab 4 coba diperhatikan. Ya, Kata konsep, ini saya catat di sini. Nanti saya share nanti yang saya apa nih? Yang saya revisi. Konsep itu coba digantilah, jangan di bab 4. Cari kata lain. Jangan pakai konsep. Kalau udah konsep teori itu dia di bab 2. Anda oh carilah ya. kata lain. Begitu juga di bab 5 itu, aplikasi konsep. Karena kita ini Bab 5 udah bukan itu, konsep-konsep lagi di bab 3 bab 4 ini bukan lagi konsep nih. Bicara konsep teori pengertian semuanya ada di bab 2. Cari kata lain lah, jangan konsep nih. Gitu Pak ya, ya, Pak Yunusra. bab 5 itu sebenarnya isinya, Ustaz, analisisnya. Ya, aplikasi konsep itu kan. Ya, Coba cari kata lain konsep itu. Apa sih yang lain? Jangan konsep gitu. Karena kalau udah pakai konsep dia pasti di bab 2 dia pembahasannya. Ya nggak masalah itu pembahasan, tapi jangan gunakan kata konsep. Coba cari kata lain. oh ya, ya, baik, Gitu ya. Teori, baik. teori. Teori Apa? mungkin aplikasi teori Teori jangan jangan informasi. teori konsep definisi pengertian itu kalau bisa di bab 2 ya. Ya, Oh, ya. enggak bisa ya? Definisi, teori, konsep, pengertian. Coba kata yang lain gitu. Sekalipun di sebelum kalimat konsep itu ada aplikasi, Ustaz. Aplikasi Ya, konsep apa? kalau aplikasi apa gitu, apa implikasi atau penerapan nah gitu kan. Penerapan Hmm. apa kira jangan konsep lah, coba cari lain lah. Karena konsep itu pasti di bab 2 gitu. Karena kita Oh, kalau bahas masalah baik. konsep, teori, definisi itu pasti di bab 2. Ya, ya. SOP-nya kan Oh, begitu gitu. Jadi kalau kita Ya. membaca kok digiring lagi kok masih masih konsep lagi di bab 5 gitu. Jadi kalau bisa ini udah selesai lah nama konsep teori definisi itu udah selesai lah di bab 2 ini. Jadi ada yang baru di bab 3 dan 4 itu. Bab 3 dan bab 4 itu ada yang baru. Jadi kata-kata jangan konsep, jangan teori, definisi, pengertian. Ya. Nah, jadi bisa dipahami ya maksud saya itu ya. Ya, sebenarnya bab Jadi tetap 45 tetap itu tetap sudah ah, aplikasi. gimana? Sebenarnya bab 45 itu bukan konsep lagi isinya. Itu hanya aplikasi konsep. Jadi penggunaan teorinya Ijtihad Maslahi Raisuni itu diterapkan dalam beberapa poin yang ada saya tuliskan itu. Ya, Jadi ya bukan ngerti, konsep. ngerti. Saya ngerti maksudnya. Saya ngerti. Kalau Ya, diganti kata-kata konsep bisa enggak? ya, bisa, bisa. Ya, saya ngerti ya maksud saya ngerti maksud Anda nih. Bisa diganti Ya, nggak? Jangan lagi konsep gitu. baik, Apa baik. kayak coba dicari lagi yang lain.
Jangan Oh iya, konsep, jangan itu. Yang ngerti, maksud saya ngerti maksud Anda itu. Ya intinya kan bukan itu dibahas, tapi coba yang lain kata-katanya. Gitu ya. baik-baik, Ustaz. Terakhir, huruf-huruf. Oh ini tadi udah cukup. Sudah selesai ya. Sudah selesai dari saya selesai. Tinggal kalian diskusikan apa yang perlu ditanyakan sama mereka. Kalau tidak ada, ya selesai closing statement. Dari saya itu cukup. Tapi perlu diingat ya, kalau beda pembimbing pasti berbeda juga gitu. Sama saya seperti itu. Ya saran saya jadi kasih saran. Tapi kalau pembimbingnya berbeda ya bisa jadi beda lagi kan. Kalau misalnya ke saya juga nanti diamanahkan dari pihak kampus, dari akademis, ya pasti saya bertahan dengan itu tadi. Ya, kayak misalnya Pak Yunaisra nanti konsep yang tadi itu kan, yang bab 3 bab 4. Kalau saya pembimbingnya gitu. Oke, silakan. Satu lagi Pak Dokter. Maaf, Muhammad Novel tadi kayaknya belum Pak Dokter ini. Silakan. Satu lagi siapa? Oh, habis kan? Sudah semua. Udah enam Belum, kan? Zat. Satu lagi siapa? Muhammad Novel Pak Dokter. Paling akhir tadi, Zat. Oval. Oh ya, Anda belum nggak ketemu saya di apa? Di email. Sudah Tuh, ada. kirim di grup, Saya Zat, nggak yang ketemu baru. di email punya Anda. Ada, Zat, anak kirim PC kantum, Zat. Ya coba kirim tesisnya. Kemudian bukti itunya sudah ya. Screen, Sudah, Zat. screen coba. Jadi share di grup. Oke, punya Anda nantilah ya. Kesalahan nggak mungkin saya baca lagi. Coba didiskusikan Siapa, Zat? yang ini, yang 4 orang nih. Nanti saya japri aja punya Anda ini. Soalnya nggak ketemu di apa tadi. Kalau tidak ada di apa aja, closing statement. Silakan. Kalau sudah tidak ada lagi, kita tutup. eh, Sebentar. Saya penasaran. Punya Ustadz Norval itu teori pendidikannya pakai punya siapa Ustadz? Belum dapat, Bu. Niatnya kan mau nyari mufasir-mufasir. Berarti konsep pendidikan Islam gitu. Ya, Oh iya. Di situ terkirim ya? Apa? Novel. Terkirim di tempat Anda terkirim apanya? Beritanya di email Anda terkirim ke tempat saya. iya, Pak. Terkirim. Iya. Oke, oke. Oke, terima kasih. Silakan di closing statement. Biasanya seperti itu emailnya kepenuhan itu teman-teman. Oh, Jadi coba kepenuhan ya? iya Oh, antara punya Bapak Dokter yang kepenuhan atau yang novelnya kepenuhan karena kemarin saya dapat email kalau Juni tanggal berapa itu kita nggak bisa ngirim sama nggak bisa nerima kalau kalau kepenuhan ya? kepenuhan. Iya begitu Pak Dokter. Oh iya bisa jadi. Yang penting tanggal 7 saya lihat udah tanggal 7 udah. Nah, yang penting tanggal 7 aja saya gitu ya, yang penting tanggal 7. Ya silakan di closing statement. terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mempresentasikan pembekalannya. Kita tutup talim kita pada malam hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Saleh ya. wabarakatuh. Ya, Namaste. terima kasih Bapak.